Hola amigos, selamat datang di Remis Review, di mana di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari sebuah film animasi Cina berjudul White Snake 2 yang merupakan sequel dari film pertamanya yang berjudul White Snake yang pernah Mimin buat 3 Yakin Movie. Kalau film pertamanya bercerita tentang Xiaobai si ular putih, di sequelnya ini sedikit berbeda karena akan berfokus pada Xiaoqing si ular hijau. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak tocap lagi kita mulai aja, tapi sebelumnya kita intro dulu. Film diawali dengan 2 siluman ular cantik yang tak lain adalah Xiaobai dan Xiaoqing yang berniat menyerang kuil Jinsan. Karena pria yang dicintai Xiaobai, yaitu manusia bernama Ah Xuan, memilih untuk jadi seorang biksu. Keduanya pun langsung menciptakan gelombang air yang sangat besar untuk menyerang. Namun kepala kuil Jinsan yang bernama Fahai lalu membuka jubahnya yang seketika menjadi sebuah pelindung yang sekaligus bisa menyerang kedua siluman ular hingga mereka terhempas. Hingga setelahnya, Fahai menciptakan sebuah pagoda untuk mengurung Xiaobai di dalamnya. Sementara Xiaobai yang gak mau nyerah gitu aja lalu mengeluarkan tusuk konde saktinya yang ada di movie pertamanya juga amigos. Ia pun lalu beradu kekuatan dengan Fahai, namun sayang tusuk konde Xiaobai kemudian patah dan akhirnya ia pun tersedot ke dalam pagoda. Namun sebelum tubuhnya terserap, Xiaobai menitipkan seorang anak pada Xiaoqing untuk diberikan kepada Ah Xuan. Hingga akhirnya Xiaobai pun sepenuhnya terserap ke dalam pagoda. Fahai pun lalu menghampiri Xiaoqing di mana siluman hijau itu lalu bertanya kenapa ia melakukan ini semua. Padahal Xiaoqing dan kakaknya sama sekali nggak mengganggu manusia. Dan Fahai cuma menjawab jika ia hanya menjalankan ajaran Dharma. Sesuai permintaan terakhir kakaknya, Xiaoqing pun lalu memberikan bayi yang dipegangnya pada Ah Xuan, dan setelah itu ia langsung menyerang Fahai dari belakang. Namun Fahai ternyata bisa menahan serangannya dan kemudian menyerang balik hingga Xiaoqing terjatuh ke arah air. Tapi anehnya lalu muncul sebuah lubang hitam yang membuat tubuh Xiaoqing jatuh ke dalamnya dan film White Snake kedua pun dimulai. Saat Xiaoqing tersadar, tahu-tahu dirinya ada di sebuah kota besar yang jika dilihat dari gedung-gedung yang ada itu adalah di masa depan, walau kota itu terlihat sama sekali nggak berpenghuni. Hingga nggak lama datang seseorang menghampirinya dan setelah mendekat ternyata itu adalah seorang siluman banteng yang langsung menyerang Xiaoqing tanpa alasan. Ia pun lalu melarikan diri walau si banteng terus aja mengejarnya. Hingga di suatu tempat, Xiaoqing pun bertemu dengan seorang wanita yang langsung mengarahkan senjatanya dan langsung menembak banteng tersebut. Tapi sang banteng terlihat sama sekali nggak terluka dan malah mengejar keduanya. Dan saat keduanya terpojok, tiba-tiba si banteng pun tertimpa beberapa mobil yang ternyata ada seorang pria bertopeng yang menolong 2 gadis itu dan membawa mereka menjauh dari sana. Dan saat keadaan udah aman, pria bertopeng itu pun pergi begitu aja tanpa mengenalkan dirinya. Sementara Xiaoqing lalu pergi bersama wanita tadi yang diketahui bernama Sun. Sun lalu berkata jika kota itu bernama Kota Sura. Sun lalu mengajak Xiaoqing ke sebuah tempat di mana tempat itu dijaga oleh seekor gurita raksasa amigos. Sesampainya di dalam bangunan terlihat jika banyak makhluk aneh di tempat itu yang Sun bilang itu sebuah tempat perlindungan bernama Zhang Yu. Sun lalu bertanya dari dinasti mana Xiaoqing berasal. Setelah Xiaoqing menjawab jika ia berasal dari dinasti Song, Sun bilang kalau ia sendiri berasal dari 1000 tahun setelah zaman dinasti Song. Yang ternyata semua orang yang ada di sana berasal dari dinasti yang berbeda-beda. Dan sama seperti Xiaoqing, mereka pun terjatuh dalam lubang hitam dan saat tersadar tahu-tahu berada di kota itu. Sun juga bilang jika di kota Sura kekuatanlah yang terpenting karena hanya orang kuatlah yang bisa bertahan hidup di sana. Sun lalu mengajarkan Xiaoqing beradaptasi di kota Sura dengan mengajarkannya berbagai macam hal dari menembak, menaiki motor, sampai membaca dan menggunakan laptop. Namun walau diajari menembak, Xiaoqing lebih memilih membuat senjatanya sendiri yaitu pisau yang ia ikatkan pada sebuah kain. Hingga suatu hari saat keduanya sedang berbincang di atap terlihat gerombolan sepeda motor yang mengarah ke tempat mereka berada. Yang kata Sun itu adalah geng kepala banteng. Sun lalu mengajak Xiaoqing melarikan diri dan bener aja geng si kepala banteng kemudian menerobos masuk dan bahkan bisa menghabisi gurita penjaga tempat itu. Sementara di luar ternyata akan terjadi keributan besar di mana geng kepala banteng berhadapan dengan geng lain yang disebut geng gerbang raksa.
yang dipimpin seorang pria bernama Sima Guanren. Pemimpin geng banteng yang bernama Niu lalu menantang Sima yang katanya nggak boleh ada 2 harimau dalam satu gunung. Sementara itu, Sun dan Xiaoqing berniat kabur memakai sepeda motor mereka. Namun keduanya lalu dikejar oleh satu anggota dari geng kepala banteng yang kemudian berhasil menjatuhkan keduanya tepat di tengah-tengah kedua geng yang sedang berselisih. Banteng yang mengejar tadi pun langsung membunuh Sun di depan mata Xiaoqing, membuat Xiaoqing marah dan langsung menyerangnya habis-habisan walau setelahnya ia tertangkap oleh banteng tersebut. Xiaoqing yang kebetulan memegang senjata milik Sun lalu bisa menendang senjata itu mengarah ke wajah pria banteng yang kemudian berhasil Xiaoqing tembak dan tewas di tempat itu juga. Melihat itu, geng banteng yang lain pun mencoba mendekati Xiaoqing tapi nggak diduga Sima lalu menembak salah satu banteng membuat keadaan di sana semakin memanas. Tapi tiba-tiba muncul pusaran angin besar membuat semua orang melarikan diri dari tempat itu. Bersamaan dengan angin besar tersebut, lalu datang makhluk-makhluk aneh mengejar semua orang. Xiaoqing yang melihat makhluk-makhluk itu pun auto melarikan diri dan kembali bertemu dengan si pria bertopeng. Walau nggak lama, keduanya kembali terpisah dan Xiaoqing lalu ditolong oleh Sima untuk melarikan diri menggunakan mobilnya. Sesampainya di markas, salah satu anak buah Sima meributkan tentang makhluk tadi yang ia sebut dengan monster hantu. Yang katanya dulu para monster itu cuma muncul 1 bulan sekali, namun akhir-akhir ini semakin sering datang. Ia dan satu makhluk bersayap lagi yang katanya berasal dari ras raksa, lalu memancing keributan antar sesama anggota geng yang berasal dari ras lain. Karena mereka bilang selain ras raksa, ras lain itu nggak berguna. Hingga salah satu dari mereka menunjuk pada Xiaoqing sampai keduanya bertarung. Namun hanya pertarungan singkat aja karena Xiaoqing bisa menang mudah dari wanita terbang itu. Pria bersayap coba menyerang Xiaoqing tapi Sima lalu menghentikannya. Sima lalu berkata jika prioritas utama mereka saat ini adalah mencari persediaan. Dan Sima berencana mengajak Xiaoqing pergi bersamanya ke sebuah tempat bernama Swalayan Wanyi. Keesokan harinya, Sima dan Xiaoqing pun akhirnya pergi menuju Swalayan Wanyi. Dalam perjalanan, Xiaoqing bertanya sebenarnya siapa aja yang jatuh ke dunia itu. Dan menurut Sima, jika orang-orang yang datang ke dunia itu adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan hidupnya dan menolak bereinkarnasi. Xiaoqing pun bertanya sebenarnya kepala-kepala banteng itu makhluk apa, dan Sima menjawab kepala banteng itu adalah ras hantu karena selain manusia dan iblis di dunia itu hidup ras hantu dan juga ras raksa. Xiaoqing juga bertanya tentang monster hantu yang muncul semalam, namun Sima juga nggak tahu asal-usul mereka dan hanya tahu jika terkena gigitan para monster hantu maka akan berubah seperti mereka juga. Keduanya pun tiba di tempat yang mereka sebut dengan Swalayan Wanyi itu. Dan di sana ternyata ada juga si pria bertopeng yang sedang dikejar beberapa orang hingga kita pun lalu ditunjukkan sosok pemilik Swalayan Wanyi tersebut. Dan kalau kalian pernah menonton movie pertamanya, orang ini adalah iblis serubah yang menjadikan asuhan seorang iblis, gengs. Dimana ia langsung memberitahu Xiaoqing kalau kota Sura terlahir dari rasa ketidakpuasan semua orang. Dan katanya yang terjatuh ke kota itu adalah makhluk yang mempunyai obsesi yang belum selesai dan menolak untuk bereinkarnasi. Xiaoqing pun bertanya bagaimana caranya bisa keluar dari kota tersebut. Si rubah lalu mengajak Xiaoqing, Sima dan pria bertopeng ke ruang bawah tanah di mana di sana ada sebuah kolam yang disebut kolam Wu. Katanya dengan melompat ke kolam itu akan membawa mereka kembali ke tempat asal. Namun saat akan melompat mereka akan melihat pikiran yang dapat menyiksa diri mereka sendiri. Yang ternyata pikiran yang dapat menyiksa diri sendiri itu adalah obsesi masing-masing. Dan di sana ada seorang pria yang saat akan melompat dia melihat gambaran hidupnya di mana ia yang sangat terobsesi lulus ujian, melihat dirinya nggak lulus sampai ia berakhir di kota Sura. Saat si pria bertopeng akan mencobanya, ia nggak bisa melihat obsesinya sendiri di dalam kolam. Karena si rubah bilang itu karena si pria bertopeng emang nggak bisa mengingat obsesinya sendiri. Xiaoqing pun lalu mendekati kolam dan melihat bayangan Xiaobai di sana, tapi si rubah kembali memberitahunya jika yang melompat ke dalam kolam emang bisa kembali, tapi mereka akan melupakan segalanya termasuk obsesi mereka. Karena itulah Xiaoqing pun memutuskan untuk kembali bersama Sima, tapi nggak diduga monster hantu lalu kembali muncul dan kali ini bersamaan dengan seekor burung api raksasa.
Mereka pun kembali masuk ke swalayan Wan Yi, namun monster-monster hantu bisa ikut masuk ke sana juga, membuat Xiaoqing dan yang lainnya memutuskan kembali ke kolam Wu. Tapi masalahnya ada seorang dari mereka yang udah terkena gigitan lalu berubah menjadi monster hantu dan langsung menggigit yang lain. Beruntung berkat si iblis rubah mereka bisa selamat sampai ke ruang bawah tanah. Xiaoqing hampir aja ketahuan oleh salah satu monster hantu, namun si pria bertopeng menarik perhatian sang monster hingga ia sendirilah yang dikejar dua monster hantu sekaligus. Nggak diduga si pria yang punya obsesi lulus ujian ada di sana juga hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam kolam Wu bersama salah satu monster, sedang si pria bertopeng tertangkap oleh monster lainnya. Xiaoqing mencoba membantu tapi pisaunya harus terjatuh ke dalam kolam. Beruntung Sima bisa memenggal kepala monster hantu tersebut. Setelah selesai, masalah pun kembali terjadi karena persediaan yang udah didapat dan mobil mereka terbakar oleh burung api raksasa tadi. Sima dan Xiaoqing akhirnya kembali ke gerbang raksa dengan berjalan kaki dan mengajak si pria bertopeng bersama mereka. Namun anehnya, keadaan markas terlihat sepi membuat mereka semua menyelinap untuk masuk ke dalam. Yang ternyata saat itu geng gerbang raksa sedang diserang oleh para banteng. Sima, Xiaoqing dan si pria bertopeng pun memutuskan untuk berlari ke sebuah ruangan. Sementara semua anggota geng raksa lalu dibantai oleh para banteng. Dan di sini akhirnya kita tahu kenapa jumlah para banteng sangat banyak, karena ternyata Niu sang pemimpin bisa merubah ras lain menjadi seekor manusia banteng menggunakan sebuah topeng. Xiaoqing dan yang lainnya akhirnya bisa keluar dari gerbang raksa, namun apesnya lalu muncul lagi para monster hantu bersama malapetaka air. Jadi guys, setiap monster hantu muncul terlebih dahulu ditandai dengan malapetaka elemen seperti angin, api, dan kali ini air. Ketiganya pun melarikan diri ke sebuah terowongan hingga si pria bertopeng terjatuh dan lalu terhimpit. Xiaoqing mencoba menyelamatkannya walau Sima udah menyuruh Xiaoqing untuk meninggalkan pria bertopeng itu. Melihat para monster hantu mendekat, Sima malah melarikan diri dan menutup pintunya. Saat Xiaoqing mencoba menghentikan Sima, pria itu malah bilang jika Xiaoqing hanyalah beban baginya. Xiaoqing yang frustasi pun akhirnya memutuskan lebih baik dirinya digigit oleh monster hantu aja. Dan melihat itu, akhirnya si pria bertopeng pun membuka maskernya dan menyuruh Xiaoqing melihat ke arahnya. Dan ternyata pria bertopeng itu adalah Xiaobai yang entah bagaimana berubah menjadi seorang pria. Xiaoqing yang tadi udah pasrah pun akhirnya kembali melawan dan berhasil memenggal kepala si monster hantu. Hingga ia pun akhirnya bisa menyelamatkan Xiaobai dan berhasil membuka pintu yang sebelumnya dikunci oleh Sima. Malam harinya, Xiaoqing pun bertanya bagaimana cara Xiaobai keluar dari pagoda dan kenapa ia bisa menjadi seorang pria. Tapi Xiaobai bilang ia nggak mengingat apa-apa dan tahu-tahu udah berada di kota Sura. Xiaoqing lalu bertanya jika nggak mengingat apa-apa kenapa Xiaobai selalu berusaha menyelamatkannya. Namun Xiaobai sendiri juga bingung ia melakukan itu karena katanya ia cuma merasa harus melakukannya aja. Keduanya pun lalu kembali menemui si iblis rubah untuk menanyakan apa ia punya cara lain untuk keluar dari kota Sura. Yang ternyata ada cara lain yang disebut dengan jembatan Ruguo, di mana si rubah bilang cara itu emang sulit tapi mereka nggak akan kehilangan ingatannya. Walau si rubah tetap meminta obsesi mereka sebagai bayarannya. Dan gak diduga ternyata Sima juga berada di sana dan kemudian ia membuang obsesinya yang lalu diambil oleh si rubah. Dan saat giliran Xiaoqing juga Xiaobai, si rubah pun memberitahu jika sebenarnya kota Sura dikelilingi oleh seekor ular raksasa, di mana ekor ular itu udah semakin mendekati kepalanya, dan di ekor itulah tempat para monster hantu tinggal. Namun pada ekor ular tersebut terkadang muncul sebuah jembatan yang mengarah pada kepala si ular. Dan itulah jembatan Ruguo yang bisa membawa siapapun yang melompat ke kepala ular tersebut otomatis keluar dari kota Sura. Si rubah lalu membisikkan sebuah rahasia pada Xiaoqing dan memberikannya sebuah token. Tapi nggak lama anak buah iblis rubah melapor jika geng kepala banteng mulai mendekat dan akan menyerang tempat mereka. Si rubah pun lalu menyuruh anak buahnya untuk membombardir geng kepala banteng. Bahkan ia bekerja sama dengan Xiaoqing dan Xiaobai menembaki kapal-kapal milik geng itu. Tapi Niu dan semua anak buahnya tetap bisa lolos dan berhasil memojokkan mereka semua. Sima yang masih berada di sana juga lalu meminta maaf pada Xiaoqing karena udah meninggalkannya. Hingga kemudian ia pun berduel melawan Niu.
Sima berhasil menusuk Niu, tapi ternyata banteng itu punya tekbal yang gak mempan terhadap serangan Sima, hingga akhirnya malah Sima lah yang harus meregang nyawa di tangan sang Raja Banteng. Xiaoqing yang marah atas kematian Sima pun mencoba menyerang, namun ia hampir terkena senjata anak buah Niu. Beruntung Xiaobai bisa menyelamatkannya, namun hal tak terduga kembali terjadi karena ternyata wajah Xiaobai yang ada pada pria itu adalah sebuah topeng pemberian dari Niu sendiri. Yang ternyata pria bertopeng itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Niu untuk memberitahu di mana gerbang raksa dan swalayan wani berada. Karena jasanya, mata-mata itu pun akan dijadikan salah satu manusia banteng oleh Niu. Namun setelah memakai kembali topengnya, entah bagaimana pria itu bisa kembali pada wajah Xiaobai, membuat Niu marah dan menendangnya. Bersamaan dengan itu, si iblis rubah dan dua anak buahnya melompat ke dalam kolam Wu dan bisa berubah dalam mode rubah raksasa. Ia pun lalu membuat pusaran air besar yang menyeret semua orang yang berada di sana hanyut ke dalamnya. Tapi si rubah menyelamatkan si pria bertopeng dengan memberikannya sebuah perahu. Si pria bertopeng pun lalu menyelamatkan Xiaoqing hingga keduanya berhasil keluar dari sana dengan selamat. Xiaoqing lalu bertanya siapa pria bertopeng itu sebenarnya. Pria itu lalu menjawab saat pertama datang ke kota Sura dan kehilangan ingatan, ternyata Niu lah yang udah menyelamatkan nyawanya dan sejak saat itu ia menjadi bawahan si Raja Banteng. Namun saat pertama melihat Xiaoqing, entah mengapa ia merasa berbeda. Dan saat melihat obsesi Xiaoqing tentang Xiaobai di kolam Wu, ia sangat ingin menjadi Xiaobai dan meminta Niu untuk membuatkan topengnya. Xiaoqing lalu berkata jika ini semua salahnya karena nggak cukup kuat hingga mudah mempercayai dan harus bergantung pada orang lain. Dan karena itulah ia berniat untuk jadi orang yang kuat agar bisa melawan Fahai, membebaskan Xiaobai dari pagoda dan juga keluar dari tempat itu. Ia pun lalu mengajak pria bertopeng pergi ke jembatan Ruguo karena katanya si rubah udah memberitahunya sebuah rahasia. Sementara itu, Niu ternyata berhasil selamat berkat sihir yang ada di tubuhnya walau semua anak buahnya tewas oleh si iblis rubah. Kembali pada Xiaoqing yang bilang jika si rubah memberitahu kalau mereka harus pergi ke Gua Heifeng yang adalah tempat berkultivasi dan mereka harus melewati suatu ujian di tempat itu. Hingga nggak lama datang sebuah bis aneh dan ternyata token yang diberikan si rubah merupakan sebuah tiket untuk menaiki bis tersebut. Supir bis itu yang adalah iblis laba-laba lalu berkata jika berkultivasi di Gua Heifeng sangatlah berbahaya karena di sana penuh kebencian dan ketakutan. Namun Xiaoqing tetap ingin mencobanya yang ternyata Gua Heifeng itu berada di lantai atas bis tersebut. Di sana Xiaoqing pun lalu melihat lubang hitam yang merupakan pintu masuk gua dan baru aja sebentar ia kemudian terlempar keluar lagi. Karena ternyata di dalam gua Xiaoqing melihat orang yang paling ditakuti dan dibencinya yang gak lain adalah Fahai. Xiaoqing pun akhirnya mencoba untuk kedua kalinya dan benar aja di dalam gua itu ia bertemu dengan Fahai. Dan di sini akhirnya terbongkar jika Nui adalah utusan Fahai dan yang memberikan pelindung emasnya juga adalah biksu itu. Karena bagi Fahai, kota Sura nggak boleh ada dan ia memerintahkan Niu untuk membunuh semua orang di kota Sura. Karena katanya kota itu akan hilang jika nggak ada penghuninya. Di dalam Gua Heifeng, kekuatan iblis ular Xiaoqing pun akhirnya kembali dan bertarung melawan Fahai. Tapi Fahai yang sangat kuat lalu bisa membuat Xiaoqing keluar lagi dari gua tersebut. Xiaoqing pun mencoba berkali-kali walau ia terus aja gagal. Karena perbedaan waktu di dalam gua dan di kota Sura, Fahai bilang jika Xiaoqing udah gagal mengalahkannya selama bertahun-tahun. Dan saat keluar gua untuk kesekian kalinya, saat itu ternyata bis mereka sedang diserang oleh malapetaka api. Beruntung Xiaoqing dan si pria bertopeng bisa melewatinya. Xiaoqing lalu kembali masuk ke gua dan terlihat jika Fahai udah menjadi seorang kakek tua karena katanya 20 tahun udah berlalu. Hingga akhirnya hari itu Xiaoqing pun berhasil mengalahkan Fahai dan menghancurkan pagoda Lei Feng yang ada di sana. Dan karena kekalahan Fahai tersebut otomatis membuat pelindung emas di tubuh Niu akhirnya ikut menghilang. Setelah Xiaoqing menyelesaikan ujiannya, jembatan Ruguo pun akhirnya tercipta. Dan saat Xiaoqing dan pria bertopeng menuju ekor ular yang ternyata adalah sebuah bukit, benar kata si iblis serubah, karena ternyata di sanalah tempat tinggal para monster hantu yang jumlahnya sangat banyak. Saat keduanya menaiki bukit itu, nggak diduga Niu udah sampai di sana juga dan mengejar keduanya.
Mereka pun berlari menyusuri jembatan, tapi bersamaan dengan itu, datang malapetaka udara yang langsung menyerang dan membuat monster-monster hantu terbangun. Si Niu yang lari paling belakang pun langsung diserang para monster hantu dan tergigit di tangannya. Tapi Niu yang licik lalu menarik akar dan membuat si pria bertopeng tergelincir, hingga memaksa Xiaoqing untuk kembali menyelamatkan pria itu. Keduanya pun terus berlari dan bisa menyusul Niu yang terlihat akan berubah menjadi salah satu dari monster hantu itu. Xiaoqing dan pria bertopeng lalu melompat dan hampir sampai di jalan keluarnya. Namun mereka harus terhenti karena Niu yang udah berubah menarik kaki si pria bertopeng. Mereka semua pun akhirnya terjatuh dan sialnya si pria bertopeng terkena gigitan Niu, walau akhirnya ia bisa membunuh si Raja Banteng. Xiaoqing pun terus terjatuh sambil memeluk si pria bertopeng, dan di sini kita akhirnya mengetahui jika pria bertopeng sengaja terkena gigitan Niu agar ia berubah jadi monster hantu dan bisa membawa Xiaoqing terbang menuju jalan keluarnya. Si pria bertopeng lalu melemparkan Xiaoqing ke jalan keluar, sementara dirinya kemudian musnah tepat di hadapan mata si ular hijau. Dan sebelum pergi, Xiaoqing pun mengambil seruling kecil yang selalu dibawa oleh si pria bertopeng. Hingga scene kemudian berpindah ke sebuah tempat bernama Hangzhou, di mana Xiaoqing terlihat sedang berjalan di sana. Xiaoqing yang katanya selama ini mencari Xiaobai masih nggak bisa menemukannya. Hingga nggak lama ia melihat seorang pria tua yang sedang meniup sebuah seruling, dan bersamaan dengan itu di sana ada pagoda Lei Feng yang pernah Xiaoqing hancurkan di dalam gua Hei Feng. Ia lalu bertanya pada si pria tua tentang pagoda Lei Feng, yang kata si pria tua itu, pagoda di sana adalah pagoda yang udah dibuat baru, sementara pagoda Lei Feng yang lama udah hancur bertahun-tahun yang lalu. Pria tua itu juga lalu menyarankan Xiaoqing pergi ke pameran yang ada di pagoda itu, karena di sana banyak dipajang benda-benda berharga yang selama ini disimpan dalam pagoda Lei Feng yang lama. Dan sesampainya di sana, Xiaoqing pun melihat tusuk rambut milik kakaknya dipamerkan di tempat itu. Xiaoqing lalu membawa kabur tusuk rambut itu dan seketika teringat pada seruling si pria bertopeng yang ternyata menyimpan bagian yang hilang dari tusuk rambutnya. Yang ternyata pria bertopeng yang ditemui Xiaoqing di kota Surah adalah benar-benar Xiaobai yang asli namun kehilangan ingatannya. Dan ternyata juga saat di kolam Wu, orang yang samar-samar dilihat si pria bertopeng adalah Xiaoqing sendiri. Hingga nggak lama tusuk rambut itu mengeluarkan cahaya yang berisi memori Xiaobai, di mana diperlihatkan Xiaobai yang masuk ke pagoda lalu bereinkarnasi menjadi seorang pria. Namun karena obsesinya terlalu besar pada Xiaoqing, ia pun akhirnya terlempar ke kota Surah. Xiaoqing pun sangat sedih karena terlambat menyadarinya, tapi kemudian ada suara wanita yang memanggil Xiaoqing lalu film pun mamat. Wah, seru sih filmnya, banyak plot twistnya. Walau dari 2 film White Snake yang udah keluar, kenapa selalu berakhir dengan pengorbanan ya? Dan kalau dilihat dari endingnya yang gantung, mungkin bakal ada lanjutan film ketiganya. Oke deh, cukup sekian karena videonya udah habis. Gue Ega undur-undur dan Remis Review pamit.